僕も一緒に戦うよ。兄さんをむざむ Oke, ざ殺させ sekarang て gua bakal ngebuka kosmonya Divine Cloud Sun gua. Ya mungkin bakal berbeda sama punya orang-orang lain ya. Tapi nggak tahu juga kalau udah dipakai orang-orang lain juga. Semenjak ketemu gua di PvP. Ya, seperti inilah kosmonya untuk sementara ya, tapi nggak tahu ini udah 80% fix sih buat gua. Jadi ini statusnya guys, gua pakai physical stone atau piston karena gua nggak rekomen untuk Divine Cloud Sun ini pakai fire drop ya. Karena kalau pakai fire drop itu bagus buat yang ngandelin critical. Di sini memang oke, dia ada AdSense-nya critical effects, tapi dia masalahnya critical chance-nya kecil banget. Coba kita cek 303. Kalau kalian mau pakai fire drop, dia harus pakai stun sih. Tapi karena gua pakai crystal fire, so bakal jarang critical. Kalau critical itu benar-benar hadiah sih. Hoki banget. Dan gua di sini pakai lifesteal karena gua udah nebak pasti bakal dibunuh duluan ini. Dan Andromeda ini ngelindungin orang lain, tapi dia sendiri nggak terlindungin gitu. Jadi kebanyakan dia mati duluan. Makanya gue bilang dia bagus dibangunin sama Gold Yoga ataupun Mu yang bisa ngelindungin dia ya. Kalau digabungin sama Sirius sih, kalau musuh nggak ada Sura ya aman. Kalau ada Sura ya nggak aman. Dan ini skillnya, skill level gua jelasin ya. Untuk skill 1 dulu, basic attack-nya. Di sini basic attack-nya tuh kalau level 5, kita omong kosong udah level 5 ya. Jadi 150% physical damage dan dia bakal punya chance 20% dapat immunity. Gua rasa 20%-nya bakal sering dapat ya. Seperti kalian tahu sendiri matematikanya Tencent jeblok banget. Semakin kecil chance-nya semakin sering dapat. Kedua, kita omong level 5 lagi ya. Jadi misal gua ngasih Chain Iron Bastion ini ke Sura, maka damage yang diterima Sura sewaktu ada chainnya bakal diserap sama rantainya Andromeda. Kalau kalian bingung, lebih gampang bayanginnya seperti shieldnya Mu cara kerjanya. Nah, begitu udah diserap, bakal dibalikin ntar damage-nya ke musuhnya. Kalau kalian pakai skill 3 itu nanti. Dan dibalikinnya seberapa gede, damage-nya bakal, itu nanti di skill 3 ya, maaf. Nah, damage yang diserap ini bakal 80% doang. Ya, semakin dia levelnya gede semakin kecil. Dan dia nggak bakal bisa ke heal guys. Heal yang diserap kalau kalian nge-heal. Jadi tadi kan kita ngomong Suranya kita rantai ya. Jadi kalau misal gua nge-heal Sura, healnya bakal 0.
healnya bakal diserap di convert sama Andromeda menjadi damage. Ya intinya jangan di heal kalau lagi ada rantainya, percuma. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sekarang ke skill ketiga. Untuk skill ketiga ini dia bakal ini 230% damage, bakal dibalikin ke, bukan dibalikin, sorry, 230% damage ini damage yang diterima oleh musuh yang kalian target sewaktu pakai skill ini. Jadi misal gua target si Athena, maka damage Athenanya bakal 230% physical damage. Damage ke satu nih, damage rantainya doang. Lalu bakal dapat damage tambahan 120% ke semua musuh. 120% damage itu damage yang diserap sama ini ya, kalau gua nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Damage yang diserap rantainya tadi beserta heal-healnya. Terus 65% damage taken. Ini menjadi kalau nggak salah bonus attack-nya Andromeda. Jadi bakal dapat bonus 65%. Gua kalau salah sorry. Yang 65% ini gua kurang paham ya, kurang memperhatikan, ntar gue perhatikan lagi. Cuman kira-kira begitu. Dan skill 4-nya kalau level 5, misal si Sura gua nih dihajar 5 orang, otomatis pasti udah mati dong. Ditusuk Milo 3 kali misal, ditembak Athena, oke, damage-nya 0,0000, tapi dia seharusnya mati. Nah, maka di ronde berikutnya si Sura ini bakal, begitu rantainya lepas ya, rantainya lepas dan gue lupa waktu rantainya lepas, terus setelah gilirannya Andromeda selesai jalan atau sewaktu Sura jalan. Gua rasa setelah rantainya lepas langsung darahnya berkurang menjadi 1, karena seharusnya mati darahnya Sura ya. Dan sementara di Andromedanya dia bakal kena damage sebesar 15% dari total life dia. Itu kalau level 5 guys. Ya kira-kira skillnya cuman seperti itu sih. Jadi skill mana yang direkomend oleh gua untuk dinaikin? Kalau gua pribadi sih gua naikinnya rata ya, 1-3-3-3. Dan nanti bakal ini sih, gua mungkin level skill 2 mungkin gua cukup level 3 kali ya. Lalu skill 3 gua bakal gua maksimalin sih kalau bisa. Minim-minim level 4 lah. Dan ini bakal gua maksimalin. Basic attack juga kalau bisa gua maksimalin, kalau bisa guys. Ya jadi konklusinya, kalau kalian miskin buku kalian sedikit, gua rekomen naikin skill 3 dan 4 doang aja udah cukup lah. Skill 2-nya 1 juga udah cukup. Damage yang diterima juga bakal banyak banget. Damage yang diserap bakal gigi banget. Sepertinya bakal lebih sakit sih skill 3-nya ya kalau skill 2-nya level 1. Cuman skill 2-nya ini juga masalah hidup dan mati tim kalian gitu. Jadi misal omong aja kalian ditembak Sion nih, waktu ada rantainya ya, damage-nya omong aja 100.000 bam gitu. Nah, karena ada rantainya, tapi karena level 1, maka damage yang diterima itu bakal 98% dari 100.000 itu setelah rantainya lepas. Jadi tetap
damage-nya masuk semua, mati alias mati ya. Pasti tinggal satu darahnya, 100.000. Tapi misal level 5, berarti damage yang diterima bakal cuma 80.000. Itu kalau yang ditembak macam Hades atau Shiryu nggak bakal mati sih. Makanya gue bilang ini juga masalah hidup dan mati tim kalian di sini, skill 2-nya. Ya, kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, agent gue sendiri sudah gue bilang ini gue belum buka, belum bisa. Ya, kira-kira seperti ini sih guys ya. Untuk si Divine Court Andromeda seperti ini kira-kira reviewnya dan review Cosmonya ya, dan skill-skillnya. Kalau dia bagusnya dipasangin sama siapa, dia bagus sih, sama siapa aja bagus. Dia fleksibel banget, sangat-sangat fleksibel. Cuman memang agak-agak susah menempatkannya ya, karena kalau gue pribadi agak susah karena gue merasa kurang slot, terlalu banyak support gitu, dan terlalu late game seperti Shiryu ini kan late game ya. Oke, kira-kira seperti itu guys untuk video kali ini, pembahasan Divine Court Andromeda. Semoga kalian udah jelas dan paham mengenai skill-skillnya Andromeda. See you di next video guys. Bye bye.